Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Lilisara, NPM saya 2005-1010. Baik, di sini saya akan menjelaskan CS3 atau CS6. Pertama kita buka file, terus kita import. Setelah itu kita pilih salah satu dari yang kita download dari laptop kita, pilih salah satunya. Setelah itu open. Setelah itu kita rapikan backgroundnya. Kita buat rectangles untuk merapikannya. Kita rapikan sampai serapi mungkin. Setelah sudah rapi, kita tengok lagi. Setelah udah rapi, kita pijit. Rapikan lagi. Setelah itu kita masuk ke layar baru lagi. Setelah itu kita buat teks. Judul kita yaitu contohnya kita buat aja adalah segitiga. Setelah kita ketik, kita blok. Setelah itu kita pilih ukuran. Dan setelah itu kita blok lagi, kita buat warnanya. Terserah Anda mau pilih warna apa, tetapi saya pilih warna hitam. Setelah itu, setelah kita memilih warna tulisannya pada teks, kita masuk ke layar baru lagi atau layar ketiga. Kita masuk rectangles, kita buat tombol. Terus kita membuat tombol juga. Setelah kita membuat tombol, kita klik kanan, terus convert to symbol. Masuk ke convert to symbol, kita buat di sini adalah pengertian, terus kita bicit button, terus oke. Tombol kedua begitu juga. Klik kanan, convert to symbol, picit menjadi jenis button, terus oke. Terus habis itu kita rapikan lagi. Kita masuk ke teks. Kita buat judul pada tombol tersebut. Kita pilih warnanya terlebih dahulu. Kita picit, di sini adalah pengertian. Pada tombol kedua kita buat jenis segitiga. Jenis oke, setelah kita udah ketik jenis segitiganya, kita rapikan. Masuk ke layar keempat, ke layar baru lagi. Kita buat insert frame untuk menambahkan suatu layar pada layar tersebut. Misalnya layar 4, kita buat insert frame. Layar kedua kita buat insert frame. Begitu juga dengan layar 1, kita buat insert frame. Oke, setiap layar 1 dan 4 kita buat beberapa bagian layar barunya. Kita buat lagi insert frame untuk menambahkan. Setelah sudah kita menambahkan, kita kunci pada layar pertama dan layar kedua agar tidak diubah-ubah lagi, atau kita buat tetap supaya dikunci nggak lagi itunya. Setelah itu pada layar ketiga kita masuk ke rectangle terus habis itu kita pilih warna. Setelah kita pilih warna, kita buat tombol pada layar ketiga untuk menentukan kelanjutannya. Kita buat 2 tombol.
kita klik kanan pada tombol pertama, kita rapikan terlebih dahulu, kita rapikan lagi pada tombol kedua, klik kanan pada tombol pertama, terus kita picit. Di sini adalah kembali, terus button, terus oke. Pada tombol kedua kita klik kanan, compare to simbol, kita buat di sini adalah lanjut, button, terus oke. Setelah itu, setelah kita udah membuatnya, masuk kita kepada teks, kita buat di sini adalah kembali, kita buat, kita rapikan atau kita ubah warna tulisan kita menjadi warna hitam. Terus pada tombol yang kedua begitu juga, kita tulis, kita lanjut lagi, buat kata lanjut. Setelah itu kita rapikan, masuk insert keyframe, gunanya untuk menambahkan suatu materi pada layar ketiga atau layar keempat. Oke, layar ke-1 juga masukkan insert keyframe. Baik, setelah udah memasuki insert keyframe, kita masuk ke Google, kita buat materi tentang segitiga. Terus pertama pengertiannya, pengertian dari segitiga itu kita copy, terus kita masukkan ke plus 3 atau plus 6, CS3 atau CS6, kita rapikan, kita kecilkan lagi, yang tadinya panjang kita kecilkan lagi sampai sesuai dengan latar CS3 atau CS6 kita. Dan setelah itu kita rapikan, kita buat paling, kita blok, kita kecilkan lagi tulisannya, tulisannya kita kecilkan lagi sekecil sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita rapikan lagi. Setelah sudah sesuai, tombol yang tadi agak condong ke sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Begitu juga dengan tulisannya. Pada tombol kedua begitu juga, kita pindahkan dari ke kanan. Oke, pada tombol kedua begitu juga, kita pindahkan ke kanan, terus tulisannya juga kita pindahkan ke kiri juga untuk merapikannya. Dan setelah itu, setelah sudah siap, kita masuk ke jenis-jenis pada segitiga. Kita ambil, contohnya di sini adalah segitiga sama sisi. Judulnya kita copy, masukkan ke, kita sudah mengcopy semua materi kita. Setelah itu kita masuk ke layar ketiga, kita buat rumus, masuk ke action, klik kanan, kita klik kanan dulu. Oke, kita klik kanan, action, kita buat rumus di sini yaitu stop. Oke, setelah itu masuk pada layar yang kedua, action, kita buat on release, tanda siku. Terus di sini adalah go to unstop, bagian yang pertama, bagian kedua. Oke, titik koma baru tanda siku, kita copy. Begitu juga seterusnya pada layar ketiga, framenya sampai habis. Kita tinggal masukkan rumus yang kita copy tadi. Oke, setelah itu, setelah semuanya sudah selesai, kita copy aja rumusnya pada frame layar ketiga, framenya sampai habis, kita copy semua yang pada rumus on release. Oke, setelah itu sampai habis kita ketik ya teman-teman, jangan sampai rumusnya itu salah.
Sudah selesai pada frame ketiga yang akhir, kita buat bagian tombol yang kedua. Kita hapus. Setelah itu kita lanjut lagi. Udah selesai pada layar keempat, begitu juga dengan rumus layar ketiga. Tinggal copy, kita picit Alt Enter. Terus kita buat, tinggal kita klik tombol-tombolnya. Dari tombol tersebut, Alt Enter itu mempermudahkan kita apakah rumus kita sudah benar, tinggal menggunakan klik-klik tombol tersebut. Setelah tombolnya semua sudah kita tengok benar, maka rumus yang kita buat adalah benar. Tinggal picit selesai, dan saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.